Dan pada kesempatan ini saya akan mengumumkan bahwa nama yang diusulkan oleh Presiden untuk menggantikan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa SEMAMSC adalah Laksamana TNI Yudo Margono SEMM, Kepala Staf Angkatan Laut atau Kasal yang sekarang menjabat sebagai Kasal pada saat ini. Dan dengan sudah resminya surat dari Presiden kami terima oleh Ketua DPR dan pimpinan DPR, artinya bahwa Bapak Laksamana TNI Yudo Margono SEMM, Kepala Staf Angkatan Laut, bisa segera mengikuti proses dan mekanisme yang ada di DPR untuk kemudian nanti melaksanakan mekanisme fit and proper yang ada di DPR. Saya atas nama pemerintah, atas nama Bapak Presiden menyampaikan terima kasih atas komitmen Ibu Ketua dan Bapak Wakil Ketua untuk memproses surat Presiden ini dalam waktu yang secepat-cepatnya. Selamat datang kami ucapkan kepada yang terhormat calon Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono SEMM dalam rapat dengar pendapat umum Komisi 1 DPR RI pada hari ini Jumat 2 Desember 2022. Calon Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono SEMM untuk menyampaikan visi misi sebagai calon Panglima TNI. Dengan tetap memohon kekuatan pada Tuhan Yang Maha Esa, apabila nantinya saya diberikan kepercayaan dan menerima amanah untuk mengemban tugas dan tanggung jawab sebagai Panglima TNI, maka saya akan meneruskan pembangunan TNI dengan visi untuk mewujudkan TNI yang kuat sehingga menjadikan rakyat dan bangsa Indonesia menjadi bermartabat di mata dunia. Hal ini dapat dicapai dengan menjadikan TNI sebagai patriot NKRI yang merupakan kepanjangan dari prajurit Trimatra yang profesional, modern, dan tangguh demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Visi Patriot NKRI ini mengandung makna bahwa kekuatan TNI sebagai komponen utama pertahanan negara merupakan kekuatan gabungan Trimatra, yakni matra darat, laut, dan udara yang solid, kokoh, dan loyal kepada bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Visi TNI Patriot NKRI ada 4 program prioritas sebagai berikut. Yang pertama, mengakselerasi pembangunan sumber daya manusia TNI yang unggul dalam setiap penugasan, dilandasi dengan profesionalisme dan jiwa yang tangguh. Kedua, meningkatkan kesiapan operasional satuan-satuan TNI, baik personil maupun alutsistanya, sehingga memiliki tingkat kesiapsiagaan yang tinggi dan siap untuk digerakkan kapanpun sesuai kebutuhan. Yang ketiga, memperkuat implementasi konsep gabungan yang telah diaktualisasikan melalui pembentukan Kopgab TNI. Keempat, memantapkan implementasi reformasi birokrasi dan kultur organisasi di tubuh TNI guna menunjang semua tugas dan tanggung jawab TNI dalam menegakkan kedaulatan NKRI. Berikutnya, TNI dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Saat ini negara kita masih berjuang menuntaskan pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional di tengah tekanan dinamika ekonomi global. Perjuangan tersebut menuntut peran serta dan partisipasi seluruh komponen bangsa. TNI selalu dan akan terus hadir dalam menjawab setiap kesulitan serta permasalahan yang dihadapi rakyat. Untuk itu, TNI selalu siap melaksanakan tugas-tugas yang diberikan negara untuk kepentingan rakyat
sesuai dengan kewenangan serta kepercayaan yang diberikan. Hal ini telah dilaksanakan dalam bentuk pelaksanaan tugas-tugas OMSP sesuai dengan amanat Undang-Undang TNI. Di samping itu, TNI harus selalu menyatu dan hadir di tengah rakyat sebagai problem solver atau selalu bersikap humanis. Apabila nantinya saya mendapat kepercayaan menjadi Panglima TNI, maka saya akan mengerahkan segala daya upaya untuk menjamin tidak ada lagi oknum-oknum TNI yang melakukan hal yang tidak terpuji serta bersikap arogan yang dapat merugikan dan menyakiti hati rakyat. Terima kasih. Sebagai tentara rakyat, maka karakter TNI yang dimiliki adalah prajurit yang tegas, namun tetap humanis dan disegani, tapi bukan ditakuti. Sesanti 8 wajib TNI harus menjadi pedoman bagi seluruh prajurit untuk bersikap ramah tamah dan sopan santun kepada rakyat, tidak sekali-kali merugikan, menyakiti, dan menakuti hati rakyat. TNI juga harus tampil menjadi contoh dalam sikap sederhana dan selalu hadir membantu negara dalam mengatasi kesulitan rakyat. 8 wajib TNI harus benar-benar menjadi pedoman kehidupan prajurit dimanapun berada dan bertugas. Bagi rakyat Indonesia, TNI berperan sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia dengan cara mengamankan pembangunan nasional dan memberikan rasa aman kepada rakyat dari segala bentuk ancaman pertahanan dan keamanan negara. Setelah mendengarkan pemaparan visi misi calon Panglima TNI, disertai dengan strategi dan program prioritas, serta kebijakan yang akan dijalankan Panglima TNI ke depan, dan setelah mendengarkan dan mempertimbangkan pandangan fraksi-fraksi dan anggota Komisi 1 terhadap calon Panglima TNI, maka Komisi 1 DPR RI memutuskan: Poin 1, menyetujui pemberhentian dengan hormat Jenderal TNI Andika Perkasa SEMA, MSc, sebagai Panglima TNI serta memberikan apresiasi atas dedikasinya membawa TNI semakin maju dan profesional. Poin kedua, memberikan persetujuan terhadap pengangkatan calon Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono SEME sebagai Panglima TNI. Alhamdulillah pada sore hari ini saya merasa bersemangat tinggi ya, karena ada support dari Pak Kapolri, Pak Kasat, Pak Kaso bersama saya mulai berangkat tadi sampai selesainya pun ditungguin beliau-beliau. Tentunya ini menjadi awal yang sangat bagus dan sinergitas dan solidaritas kita ke depan untuk melaksanakan tugas. Beritanya banyak hari ini, jam 10 beritanya. Dan tadi seperti rekan-rekan semuanya sudah sampaikan, ketahui dari Ketua Komisi 1 telah mengumumkan tentang persetujuannya dari fit and proper test yang sore ini dilaksanakan, baik dari visi-misi saya sampai ada pendalaman tadi. Kemudian yang tentunya yang jadi perhatian saya nantinya tadi yang sudah disampaikan oleh Komisi 1 dalam pendalaman yang mulai dari operasional baik di Aceh, di Papua, kemudian di Laut Cina Selatan, kemudian alutsista, kesehatan prajurit, jadi semuanya jadi perhatian saya ya untuk nanti referensi tugas-tugas ke depan. Tentunya tidak bisa diteruskan pada siang hari ini, nanti akan kita evaluasi bersama. Hal yang belum bagus nantinya akan kita evaluasi bersama dengan Kepala Staf Angkatan dan untuk menuju ke depan yang lebih baik. Kemudian yang sudah baik akan kita lanjutkan karena memang perencanaan nanti di dalam 2023 kan sudah direncanakan di masuk RKL 2022 dalam anggarannya. Namun dalam pelaksanaannya nanti 2023 kan saya akan lihat hal yang masih depan bagus pasti akan tetap bisa konsisten untuk melanjutkan. Namun mungkin
ada evaluasi masukan-masukan tadi dari Komisi 1 tentunya akan menjadi masukan saya untuk nanti evaluasi tugas-tugas ke depan. Sidang Dewan yang kami hormati, sekarang perkenankan kami menanyakan kepada Sidang Dewan yang terhormat, apakah laporan Komisi 1 DPR RI atas hasil uji kelayakan fit and proper test calon Panglima TNI tentang pemberhentian dengan hormat Jenderal TNI Andika Perkasa SEMA MSC dari jabatan Panglima TNI dan persetujuan untuk menetapkan pengangkatan Laksamana TNI Yudo Margono SEMM sebagai Panglima TNI, apakah dapat disetujui? Setuju. Terima kasih. Calon Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono SEMM, dan untuk itu kami persilahkan maju ke depan mimbar. DPR berharap bahwa ke depan kinerja dari TNI akan semakin baik, menjalankan tugasnya secara amanah dan memperkuat, memperbesar dan menyatukan negara kesatuan Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan mengayomi serta bisa membuat negara serta rakyat Indonesia semakin baik ke depannya, dan untuk bukan hanya untuk masa depan TNI tapi juga masa depan bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena tentu tugas dari Panglima TNI yang baru ini akan sangat banyak sekali yang harus dilakukan, bukan hanya meneruskan apa saja yang sudah dilaksanakan tapi juga bagaimana memperbaiki dan memperkuat hal-hal yang terus harus dijalankan untuk bangsa dan negara. Pembacaan Keputusan Presiden Republik Indonesia tentang pengangkatan Panglima Tentara Nasional Indonesia, pengambilan sumpah jabatan Panglima Tentara Nasional Indonesia oleh Presiden Republik Indonesia. Sebelum saudara mengucapkan sumpah di hadapan Tuhan Yang Maha Esa berkenaan dengan pelantikan pada jabatan Panglima TNI, demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah Bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara, bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab, bahwa saya akan menjunjung tinggi sumpah prajurit,
ucapan selamat oleh Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Diikuti para tamu undangan lainnya. Ya tadi baru saja telah kita lantik Laksamana TNI Yudo Margono samping saya sebagai Panglima TNI, dan saya sudah pesan ke Panglima TNI untuk yang pertama menjaga kedaulatan NKRI, yang kedua menjaga persatuan dan persatuan kita. Kemudian juga menjaga, mempertahankan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat pada TNI yang sekarang sudah paling tinggi. Kepercayaan harus dijaga terus dengan profesionalisme di tubuh TNI yang terus harus ditingkatkan. Yang paling penting menjaga netralitas TNI agar tidak tertarik-tarik dalam politik praktis. Yang penting karena dan pentingnya sinergi antara TNI dan Polri dalam menjaga kondusivitas negara kita, karena itu juga penting. Stabilitas politik, stabilitas keamanan itu penting dalam rangka pembangunan negara kita, dalam rangka pertumbuhan ekonomi kita dalam situasi yang tidak pasti karena ketidakpastian global. Upacara serah terima jabatan Panglima Tentara Nasional Indonesia segera dimulai.